ini sangat ironis. Karena di dua pilpres sebelumnya, para relawan dan influencer yang dulunya berjuang untuk membackup Jokowi dari semua serangan-serangan fitnah, hinaan, dan hoax dari pihak pendukung Prabowo. Tapi sekarang malah Presiden Jokowi mendukung orang yang dulu pernah menfitnah dan menghina dirinya. Jumpa lagi dengan saya, Yanti. Suatu ketika, ada seorang Profesor Dr. Frans Magnus Suseno, SJ. Beliau ini merupakan seorang dosen dan guru besar filsafat Sekolah Tinggi Filsafat, pernah mengatakan bahwa kita harus memilih yang kurang buruk di antara yang buruk. Ungkapan dari Profesor Magnus ini bisa diartikan bahwa dalam pemilu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang jahat berkuasa. Saya pikir ungkapan ini sangat relevan dengan situasi politik saat ini. Karena menjelang Pilpres 2024, banyak masyarakat yang merasa kecewa terhadap dinamika politik yang terjadi saat ini. Ingat gak? 10 tahun yang lalu, saat Pilpres 2014, mayoritas masyarakat Indonesia itu memilih Jokowi sebagai presiden. Tujuannya untuk mencegah Prabowo Subianto berkuasa. Setelah kita berhasil menjegal Prabowo untuk berkuasa lewat Pilpres 2014, 5 tahun kemudian, di tahun 2019, saat Prabowo kembali mengikuti Pilpres, mayoritas masyarakat kita ini kembali menunjukkan kedaulatannya untuk mencegah Prabowo berkuasa. Kenapa demikian? Karena Prabowo adalah simbol kekuatan lama, simbol masa Orde Baru. Loh, gak bahaya tah? Kenyataan kalau Prabowo ini merupakan mantan menantu dari Presiden kedua Soeharto. Ini membuat dirinya sangat identik dengan zaman Orde Baru. Siapa yang gak ngeri mendengar nama Soeharto? Sosok yang pernah memimpin Indonesia secara otoriter dengan mengedepankan kepentingannya dan mengesampingkan demokrasi kebebasan rakyat. Saya dan sebagian dari kalian yang termasuk gen milenial pada masa Orde Baru mungkin masih bayi atau usia balita. Mungkin tidak tahu sesuram apa masa itu. Tapi banyak orang tua kita yang tidak ingin kembali ke masa suram Orde Baru itu. Coba deh, kalian tanya kepada ayah, ibu, kakek, dan nenek kalian. Seberapa kelamnya masa itu? Praktik KKN, pembatasan berpendapat, pemberedaran pers, diskriminasi, hingga krisis moneter ini merupakan beberapa hal kecil yang terjadi di masa Orde Baru. Ini adalah bukti bahwa memang rezim mertuanya Prabowo ini meninggalkan trauma tersendiri bagi gen baby boomers dan Gen X. Nama Prabowo ini menjadi salah satu yang paling disorot seputar peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 98. Karena statusnya sebagai pangkostrat di masa itu, memang membuatnya disorot keras terkait aksi-aksi kekerasan aparat militer dalam menghalau protes dan demonstrasi yang menentang kekuasaan mertuanya, si Soeharto. Nah, Prabowo sendiri pada akhirnya harus diberhentikan dari militer karena peristiwa-peristiwa ini, termasuk soal tuduhan penculikan aktivis dan keterlibatannya dalam tim Mawar. Inilah yang hendak diputuskan melalui reformasi 98, yaitu memutus mata rantai Orde Baru. Peristiwa di tahun 98 itu masih menjadi dosa yang tak terhapuskan untuk Prabowo. Itulah kenapa di Pilpres 2014 dan 2019,
ketika Prabowo ikut berpartisipasi dan menjadi kandidat capres, mayoritas masyarakat kita itu lebih memilih Jokowi sebagai presiden dengan mencegah Prabowo untuk berkuasa. Karena Prabowo ini memang dianggap sosok yang akan mengembalikan Indonesia seperti ke zaman Orde Baru yang otoriter. Dan ambisi Prabowo untuk berkuasa di Indonesia ini sudah ditunjukkan sejak tahun 2009. Bahkan, kekalahan dalam 3 kali pilpres ini tidak menyurutkan semangatnya untuk kembali maju ke gelanggang pilpres 2024. Berbagai cara dilakukan untuk memenuhi ambisinya memimpin di negeri ini. Mulai dari membajak kader banteng untuk membawa basis suara pemilih PDI Perjuangan, hingga melakukan pendekatan dengan keluarga Presiden Jokowi dengan cara menawarkan kekuasaan bersama lewat Pilpres 2024. Apakah masyarakat akan kembali berhasil mencegahnya untuk berkuasa? Tapi kini situasi politik sudah berubah. Sudah tidak seperti Pilpres 2014 dan 2019. Situasi kini sudah terbalik. Jokowi, orang yang kita pilih 10 tahun yang lalu untuk mencegah Prabowo berkuasa, malah sekarang memilih untuk bersekutu dengan Prabowo untuk Pilpres 2024. Tidak hanya bersekutu, malah lebih tepatnya saya sebut menyokong Prabowo. Karena di luar dugaan kebanyakan orang, Jokowi memasangkan anaknya sendiri, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapresnya Prabowo. Pengalaman 2 kali dikalahkan oleh Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 ini membuat Prabowo sadar betul bahwa dia membutuhkan basis suara Jokowi untuk Pilpres mendatang. Dengan tanpa etika dan moral berpolitik, Gibran yang merupakan kader aktif PDI Perjuangan dijadikan cawapresnya sebagai pendampingnya. Bahkan, usia Gibran yang masih 36 tahun belum mencapai syarat batas usia cawapres itu bukan masalah. Selama ada seorang ayah yang menjadi presiden dan seorang paman yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, semua bisa diatur. Banyak para relawan dan influencer mengaku kecewa karena merasa terkhianati atas situasi sekarang. Ini sangat ironis, karena di 2 pilpres sebelumnya, para relawan dan influencer yang dulunya fight, berjuang untuk membackup Jokowi dari semua serangan-serangan fitnah, hinaan, dan hoax dari pihak pendukung Prabowo. Tapi sekarang malah Presiden Jokowi mendukung orang yang dulu pernah menfitnah dan menghina dirinya. Saking kecewanya, beberapa teman relawan yang saya kenal bahkan ada yang mengaku akan golput di Pilpres mendatang karena situasi udah gak asik lagi. Bukan karena kita takut kalah, tapi karena sikap orang yang pernah kita bela dulu. Namun, saya tidak sependapat dengan teman-teman relawan yang berniat untuk golput. Jangan jadikan ini sebagai alasan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu. Makanya, melalui konten ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman relawan yang sudah sempat berpikir untuk golput, bahwa pemilu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang jahat untuk berkuasa. Apalagi di antara 3 kandidat yang sudah ada saat ini, ada paslon capres dan cawapres yang memang layak untuk kita perjuangkan. Pasangan yang kompeten dalam bekerja, lantang memberantas korupsi, tidak punya track record bersinggungan dengan kelompok intoleran dan radikal. Mari kita fokus menangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saya rasa sampai di sini pembahasan kita hari ini. Bersama saya Yanti, berbicara politik di Siwat.